Saya tuh riset 16 tahun lebih saya meneliti orang-orang yang sakit itu kenapa cacat dulu. Anak kecil sudah 6 tahun belum bisa ngomong, susah ngomongnya. Anak kecil autis. Orang tuanya Pak, kenapa anak kena stick delay? Lambat ngomong. Kenapa? Bapak ibunya suka mendiamkan orang tuanya. Wong tuh disatru gak dijak ngomong, mendiamkan dengan mertuanya, dengan pamannya, paling bule anaknya, stick delay. Efek perbuatan yang dia lakukan. Kalau zaman gimana? Operasi, ilate dia. Sembuh nggak dioperasi? Nggak sembuh. Anak autis, ya banyak sih faktor penyebabnya banyak. Salah satu penyebabnya apa? Karena orang tua sering congkrah dengan keluarganya. Kalau ada seorang ibu sering cengkrah dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dengan bulenya, pamannya, anaknya lahir autis. Jangan cek semuanya ibu. Orang autis, orang stick delay, orang yang apa itu hidrosepalus, yang kepalanya besar. Saya sudah ngecek di mana-mana berkali-kali saya coba, saya cek, ternyata anak kena hidro itu orang tuanya juga perbuatan orang tua. Saya nggak bicara lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita menjadikan kehadiran Allah atas karunia dan nikmat Allah berikan kepada kita di pagi ini. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada kita semuanya yang selalu mengikuti sunnah kita yang kiamat. Maaf, kaki saya agak pincang, ketuk kemarin olahraga. Tendang-tendang, latihan tendang melingkar, belum jatuh, kepleset yang kiri, yang kanan kejengkang, akhirnya seliu. Itu karena cicilan ya. Maksud badan biar sehat, yang melatih diri. Tapi qadarullah tidak hati-hati ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya akan bicara masalah membedah jiwa manusia ya. Kenapa itu dibedah? Karena itu adalah hakikat manusia yang sebenarnya. Baik, saya ambil tema ini, saya ambil dari beberapa kitab tafsir. Yang pertama, kitab Al-Asas fi Tafsir karya Syekh Said Hawa. Kemudian ada tafsir namanya Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya yaitu Syekh Muhammad Thawir bin Ashur, seorang ulama dari Tunisia. Dan ketiga, kitab Al-Aqidah Islam wa Asasuha, Aqidah Islam dan dasar-dasarnya. Juga ada kitab Bahrul Rafiq fi Juhdi war Rafa. Dari 4 kitab ini saya ambil poin-poin tentang jiwa. Jiwa, kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan dengan nafsun atau nafsu. Ya, nafsun itu bukan nafsu. Nafsun adalah jiwa. Para ulama telah memberikan definisi jiwa itu adalah penyempurnaan awal bagi manusia
yang bersifat astral, imaterial, metafisik, dan di dalamnya ada energi kehidupan. Makanya ini deminya apa? Jiwa itu, nafsun itu adalah penyempurnaan awal bagi manusia yang bersifat astral, imaterial, metafisik, dan ada energi kehidupan di sana. Maka manusia walaupun dia punya wujud jasad yang sempurna, tapi kalau jiwanya tidak ada, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Maka di sini dikatakan yaitu penyempurnaan awal. Karena nanti manusia akan menyempurnakan jiwanya sendiri. Maka Allah jelaskan satu ayat, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam jiwa itu Allah berikan kekuatan. Yang pertama, kekuatan kemampuan untuk berbuat fujuraha, jelek, maupun berbuat takwa. Jiwa kita itu bisa kita ajak dalam kebaikan dengan mudah, bisa kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi jiwa juga bisa ingkar kepada Allah. Jiwa itu merupakan suatu bingkai yang terbesar dalam hidup manusia, dalam kehidupan manusia itu. Kalau saya, ibu, bapak gambarkan sendiri, ada sebuah lingkaran yang ada lingkaran besar. Lingkaran besar itu di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil, namanya wujdan. Maka lingkaran yang paling besar itu namanya nafsun, lingkaran yang lebih kecil namanya wujdanun, lingkaran yang lebih kecil lagi namanya qalbun, yang paling kecil namanya fuadun. Banyak lihat dalam buku-buku ilmu kejiwaan Islam atau dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan panjang lebar. Dan jiwa dari banyak ayat kami ambil poin-poinnya. Saya bukakan kitab tafsirnya itu. Mohon maaf ibu kalau saya baca. Allah jelaskan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak, kalau kata Allah, kalau saya mau, kata Allah, la'ataina kulla nafsin huda, maka akan memberikan setiap jiwa itu, aku berikan petunjuknya. Jadi mudah sekali bagi Allah menjadikan jiwa-jiwa itu semuanya takwa, itu mudah bagi Allah. Allah menjadikan jiwa itu kotor semuanya, mudah bagi Allah. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang sulit, maka Allah akan berikan petunjuk pada jiwa itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang telah tuwaswisu fi nafsihi. Allah tahu apa yang diinginkan, yang dibisikkan dalam jiwa manusia. Allah Maha tahu. Karena jiwa itu Allah berikan semacam suatu kekuatan, ya, kekuatan yang tadi itu bisa kepada fujur, bisa kepada takwa. Faqala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma zalamuna walakin anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka yang terjadi pada kehidupan kita sekarang itu, kalau kita banyak merasakan himpitan, kita merasa banyak tekanan, kita merasa banyak penderitaan, kita berkali-kali mengalami kerugian, kebangkrutan, tidak ada keuntungan sama sekali, kasar-kasar bisnisnya gagal, ternak gagal, petani gagal, zalim ke Allah? Tidak. Wa ma zalamuna walakin anfusahum yadlimun. Tapi jiwa mereka lah yang zalim, yang menjadikan mereka merasakan apa yang telah ia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita belajar mendewasakan diri kita berpikir secara
jernih, secara logis, secara ilmiah dan cerdas untuk apa? Untuk kita senantiasa introspeksi ke dalam. Apa sih yang terjadi pada saya itu adalah merupakan efek perbuatan yang telah kita lakukan. Ini kemarin kita kupas di mana-mana. Biar apa? Biar kita menjadi orang yang senantiasa berbahagia dalam segala kondisi. Kenapa orang tidak bahagia? Pertama, kurang syukurnya kepada Allah. Yang kedua, dia kurang introspeksi diri. Kenapa dan kenapa terjadi problem, terjadi kehidupan semacam itu? Introspeksilah, akan kita ketemu insya Allah. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum. Coba Allah mengatakan terdahulu, afakullama ja'akum, setiap datang kepada kamu rasul-rasul Allah kami utus, bima la tahwa anfusakum, dengan sesuatu yang tidak cocok dengan jiwa kamu, dengan nafsu kamu, gitu kan. Istakbartum, kamu itu sombong. Allah ngirim, padahal orang-orang yang Allah kirim Rasul itu, mereka yang mengetahui setiap Rasul yang Allah utus kepada mereka itu orangnya jujur. Pasti Rasul dipilih dari apa? Marga yang terbaik, suku yang terbaik, terkenal kebaikannya, tidak pernah berbohong, selalu peduli sama orang, begitu. Dan semua kaum tahu siapa Rasul yang di antara mereka, mereka mengetahui kebaikan dia. Cuma karena nafsunya, gitu kan. Bima la tahwa anfusakum, karena tidak cocok dengan nafsu kamu, istakbartum, kamu jadi orang-orang yang sombong. Jadi jiwa mengajak kepada semacam suatu kesombongan. Jiwa kita mengajak kepada iri sama orang lain. Jiwa itu juga, nafsun juga yang mengajak kita dengki sama orang. Nafsun yang mengajak kita dendam sama orang, nafsun yang mengajak kita menolak agama Allah, nafsun juga yang menjadi hal-hal yang membawa banyak keburukan. Ini Allah jelaskan. Inna nafsa la ammarun bisu'. Sungguhnya nafsu itu senantiasa condong mengajak kepada perbuatan yang tercela. La ammarun bisu', selalu condong suka dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini nafsu nih, Bu. Setiap jiwa kita itu, ini kita ulang kembali, pada bingkai yang paling besar dalam kehidupan manusia itu, dan manusia kehidupan kita itu, bingkai yang terbesar namanya nafsun. Di dalam nafsun ada wujdan. Wujdan itu kalau bahasa kita itu bangsa rasa dan cipta. Rasa cipta kalau bahasa Jawa. Makanya ketika nafsu kita mengajak berbuat jelek, cipta rasa berbicara. Ojo dilakoni. Lagi dilakoni kowe ciloko. Jangan dikerjakan. Kalau kerjakan kamu ketahuan, nama kamu habis. Kalau kamu kerjakan, kasihan anak istri kamu menanggung derita. Kalau kamu kerjakan, nanti kamu tidak pernah bahagia. Kalau kamu kerjakan, nanti kamu diburu kau oleh KPK. Itu wujdan, Ibu. Allah berikan semuanya manusia. Di dalam wujdan ada lingkaran yang ketiga, yang lebih kecil, namanya kolbun. Kolbun itulah yang dapat mengendalikan wujdan dan nafsun. Maka tatkala seorang yang punya kolbunnya tidak dijadikan iman kepada Allah, tidak dijadikan tauhidullah, tidak dijadikan tawakal kepada Allah, dan masih banyak ketergantungan selain Allah, maka kolbun akan rusak. Ketika kolbun rusak, wujdan rusak, dan nafsu akan rusak pula. Hebat, Pak. Daya rusak manusia besar. Jadi begini, Bapak Ibu. Antara nafsun, wujdan, kolbun, fuad itu langsung terkoneksi dengan alam semesta, yang dimana Allah menetapkan undang-undang di alam semesta. Paham, Ibu? Nafsun kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita, rasa cipta kita, nurani kita, yang dikatakan fuadun, nurani kita, itu semuanya terkonek dengan alam semesta, yang mana Allah telah menetapkan undang-undang yang tidak pernah Allah rubah undang-undang di semesta itu.
Mari saya katakan kembali, yang kita rasakan sekarang dalam kehidupan, itulah efek dari perbuatan, persepsi, pikiran, ucapan yang pernah kita ucapkan. Bapak Ibu masih ingat kan Bu? Ketika saya bicara dulu, coba lihat orang-orang yang dulu, para penyanyi yang suka menyanyikan lagu sedih, hidupnya bagaimana? Dirundung kesedihan. Lihat Betharia Sonata, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Cerai Pak, geger, pulang dia. Ya kan? Coba lihat semua para penyanyi yang telah menyanyikan lagunya dengan dihayati, maka itulah yang terjadi, Allah kabulkan. Karena apa? Maka orang yang menyanyi adalah orang yang telah berdoa kepada Allah. Kalimat ada ucapan. Ibu, Bapak, beda nggak antara orang menyanyi dengan membaca teks lagu, beda enggak? Beda enggak Pak? Di mana bedanya? Baca teks lagu dibaca, menyanyi penghayatan. Ya kan Pak? Kalau saya kembalikan ke sana, beda enggak antara kita berdoa dengan membaca teks doa, beda enggak? Di mana bedanya? Kalau membaca teks doa, ini saya baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, baca. Tapi kalau berdoa ada penghayatan, maka doa yang sebenarnya kita adalah apa yang terbetik dalam pikiran kita tanamkan kepada hati, kita hayati, kita yakini, itulah doa yang kita ucapkan kepada Allah. Maka banyak orang belum mengatakan, lisannya minta, Allah kabulkan doanya karena jiwanya, hatinya sudah minta kepada Allah SWT. Hati kita connect dengan alam. Maka kalau kita sudah kuat pikiran kita, Allah kabulkan doa. Saya berkali-kali ke penjara. Saya masuk penjara berkali-kali, Bu. Cuma bukan dihukum, jenguk orang yang di penjara. Saya datang masuk, saya tanya, saya memberikan penyuluhan. Tobat ya, gitu kan, ini begitu. Jadi orang baik saja enak. Saya tanya, kenapa saya mencuri, saya narkoba? Itu saya tanya. Ketika Anda mencuri itu Anda ragu apa yakin? Enggak, Pak Ustaz, boleh aku ragu kok kecekel tenanan. Makanya kalau mau korupsi, kalau mencuri, yakin dulu baru nyolong. Ragu balik. Koruptor ragu ketangkep KPK. Kalau yakin selamat. Tapi selamatkan dia? Enggak, alam telah merekam, Allah akan kembalikan perbuatan dia. Jiwa kita Pak, konek dengan alam, maka segala perbuatan yang telah dibisikkan jiwa kita itu tidak mungkin dapat dibohongi siapapun. Perbuatan jiwa kita yang kita bisikkan adalah yang terjadi dalam kehidupan. Ini masalah jiwa dulu. Nafsun yang paling besar itu, karena ini yang paling dominan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kuat? Yang pertama, ini saya bagikan dulu. Ya. Nafsun itu, jiwa itu dibagi dalam 3 bagian dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yang dikatakan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, gitu Pak. Dari mana ketenangan jiwa? Dari iman kepada Allah, dari tawakal kepada Allah. Tatkala orang itu bertawakal kepada Allah, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, ridho dengan takdir Allah, maka Allah jadikan jiwanya itu jiwa yang tenang. Maka ketika Allah berikan satu masalah, satu ujian, banyak penyakit, hilangnya harta, dia merasakan itu adalah karunia besar dari Allah. Makanya orang ketika jiwanya tenang, Pak, kehilangan barang, ada masalah. Bila Allah kok itu. Lapor dulu, carikan. Boleh dukun, diputar giling. Tidak usah, Pak. Jiwanya tenang.
Maka ketika Allah kalau ridho dengan takdir Allah dia ridho, jadikan jiwa tenang, maka ketika mati pun Allah jadikan itu Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, datang sambut kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Kenapa tenang? Merasa disayang oleh Allah dan dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Dari mana buruk sangka muncul? Karena dia telah menyekutukan Allah. Buruk sangka itu, Pak, ini yang didalami oleh para psikolog, para psikiater, ahli kejiwaan, semuanya mencari apa sih penyebabnya, kenapa orang Islam kok hulu itu tenang, kenapa orang Islam yang di Maroko sana, yang di gunung Sahara Maroko sana, Bu, kenapa mereka tenang hidupnya? Iman dia kepada Allah yang kuat. Ada seorang penulis namanya Dale Carnegie. Dia seorang bangsawan, pejabat, dia orang yang kaya raya, dia jabatannya hilang, ekonominya bangkrut, habis dia. Dia mau gila dia. Mau gila disarankan, dia ke psikiater, ke dokter jiwa, ke rumah sakit jiwa, mana-mana ditempuh sama dia. Disarankan temannya, udahlah kamu nggak usah ke dokter, nggak usah kemana deh. Ini mama bukan klinik loh ya ini saya cerita loh ya. Ojo nih dokter, ojo enggak, ini ceritanya begitu gitu loh, maaf. Karena jiwa masalahnya. Kau berangkat ke Bukit Sahara sana, Gurun Sahara. Kamu temui satu kaum Badui hidupnya di Pegunungan Sahara. Belajarlah kematangan jiwa dari sana. Berangkat dengan modal teman-temannya, berangkat ke Bukit Sahara itu, ada suku di sana di Maroko itu, Pak. Suku namanya apa ya? Ya di Sahara itu, saya lupa nama sukunya itu. Dia belajar 7 tahun tinggal di sana. Ya rasakan begini. Kenapa orang-orang Baduy itu, mereka kaya raya, mereka punya ternak cukup banyak, sapi, onta, kambing. Dan di daerah Afrika itu, Bu, juga Timur Tengah itu sering terjadi badai gurun. Kalau badai gurun yang tidak baik, ini gunung pasirnya pindah. Begitu kencangnya angin itu, sangat kencang, sampai gunung pasir itu berpindah. Itu biasa, Pak, sampai sekarang. Pada puncak, pada kekayaan dia itu, ternaknya digembala, terjadi badai pasir, akhirnya gunung pasir itu telah menenggelamkan ternak-ternaknya. Tenggelam, Pak, ke gurun, tertimpa gurun pasir itu. Badai selesai, mereka semuanya dengan kesabarannya, mereka menggali, disingkirkan pasirnya, binatang yang selamatkan, yang mati dibiarkan mati, yang masih hidup selamatkan sama dia. Apa kata dia? Maktub. Sudah tertulis di oleh Allah, sudah ditulis takdirnya oleh Allah, dia tenang. Makanya mengatakan maktub. Ini binatang mati semuanya, sudah ada garis takdir wesono. Jadi nggak pernah gelisah, Pak. Itu yang dipelajari oleh Dale Carnegie, dia pulang. Oh begitu rasanya. Rasanya apa? Pasrah kepada Allah, menyerahkan kuatannya kepada Allah, menyerahkan kenapa? Memang sebenarnya semuanya milik Allah, bukan milik kita kok itu. Ini ketenangan jiwa. Itu namanya nafsul mutmainnah. Kalau jenengan Bapak ingin punya mutmainnah, cari istri yang namanya mutmainnah. Biar mati jenengan punya mutmainnah, jiwa yang mutmainnah sungguhan. Satu ya. Yang kedua yang dikatakan nafsul lawwamah. Ini saya gambarkan begini. Ini cuma bahasa Arab. Ini kan belum saya pindah ke laptop. Jadi jika ada lingkaran itu ada tiga peta. Di lingkaran itu ada yang namanya nafsul lawwamah, mutmainnah, dan ammaratun bisu. Ini konsep Al-Quran Karim. Lawwamah itu nafsu yang tercela itu.
Lawamah dibagi dalam dua kategori pula. Yang pertama, lawamah, nafsul lawamah yang tercela. Ada juga yang kedua, nafsul lawamah yang tidak tercela. Contohnya begini. Karena lawamah orang yang tercela, siapa? Dia pertama yang dikatakan lawamah yang tercela itu yaitu nafsu yang dicela siapa? Yang dicela oleh Allah dan para malaikatnya. Itu dijelaskan. Yaitu yang dikatakan nafsu nafsul jahiliyah zalimah allati yalumuha Allah wa malaikatahu. Itu nafsu yang bodoh, jiwa nafsu dari orang yang bodoh, orang yang zalim. Siapa yang mencela? Allah dan para malaikat mencela mereka dari kiamat dan juga di dunia. Ada pula nafsu yang nggak tercela, bukan Allah, tapi nafsu yang mencela diri sendiri. Kenapa begitu? Karena mungkin tercela, dia mencela dirinya sendiri karena dia telah banyak melakukan perbuatan yang salah, atau dia mencela dirinya karena kurang ibadahnya. Maka hari kiamat nanti, Pak, semua orang beriman akan mencela diri mereka sendiri. Itu baik. Makanya yang semacam ini tidak dicela oleh Allah karena dia suka mencela dirinya. Kenapa aku dulu ketika di dunia kok nggak ikut pengajian banyak? Kenapa di dunia saya kok nggak sedekah banyak? Kenapa ketika di dunia saya jarang sholat 5 waktu di masjid? Kenapa ketika di dunia saya kok keren sama istri saya? Kenapa ketika di dunia saya pelit sama keluarga? Dicela sama dia. Kenapa ibadahku cuma 5 waktu tok? Kenapa saya tidak sholat malam tiap malam? Dicela sama dia. Dia telah mencela diri sendiri, tapi itu tidak dicela oleh Allah. Suatu kebaikan. Orang semuanya nanti menyesal, Ibu. Ulama menyesal, orang biasa menyesal, orang yang banyak ibadahnya menyesal, tidak ibadah lebih menyesal lagi. Nah, itu yang dikatakan nafsul lawamah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mencela diri kita dari kiamat nanti, atau kita dicela sama Allah atau para malaikat, tolong Bapak yang hadir, Bapak jadikan Anda seorang lelaki yang soleh, dan jangan Anda menjadi seorang lelaki yang solihah. Ada enggak? Ada, Pak. Sekarang itu ibu-ibu yang soleh, bapak-bapak solihah. Kenapa dikatakan bapak solihah? Solihah itu, Pak, yaitu ibu-ibu yang sholatnya di rumah, namanya solihah. Tapi kalau bapak kalau di rumah, jenengan termasuk lelaki solihah. Wong lanang sholatnya di masjid 5 waktu. Gitu, Bu. Ayo jenengan angkat tangan yang soleh. Yang 5 waktu di masjid silakan angkat tangan. Ibu yang di masjid, jadi sini soleh, sini solihah, kebalik, Pak. Ini saya bacakan ayatnya, tafsirnya saya baca sebentar. Ini, coba Ibu dilihat kitabnya, Pak, dibuka gimana? Kitab Al-Aswi Tafsir itu, ini jilid ke-8, halaman ke-4595. Lihat ya, yang buka Pak, mau Pak, saya bacakan dulu. Ini konsep Allah. Bisa nggak kita yakin sama janji Allah? Allah firman, innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang telah tilawah membaca kitab Allah, tala yatlu tilawatan, tidak sama dengan qoro'a yakro'u kiro'atan. Ada namanya qiraatul kutub, membaca buku. Tapi kalau tilawatil Quran itu nggak sama, karena tala yatul tilawatan itu ayyudawimuna ala tilawatil Quran wa ma'anihi wa ahkamihi. Maksudnya orang yang melanggengkan membaca Al-Quran plus maknanya dan mengambil hukumnya, itu namanya tilawah. Tapi kalau jangan moco begini, baca, itu qiraah. Qiraah sudah bagus, karena tilawah dimulai dengan qiraah gitu. Orang suka qiraah nanti akan tilawah. Tapi nggak sebaliknya. Ya, satu.
Yang kedua, wa aqamus shalat. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat, dan dia juga mengerjakan sholat. Kalimat aqama yuqimu iqamatan itu yaitu orang-orang lelaki yang menegakkan sholatnya. Walaupun ini secara umum laki perempuan menegakkan sholat, tapi kalau itu seorang laki-laki itu Pak, tidak boleh sholat 5 waktu kecuali di masjid Allah, kecuali kalau dia beruzur. Suatu ketika begini, ada seorang namanya Abdullah bin Maktum datang ke Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar wa laysa li qaidun yaquduni lil masjid, hal li rukhsatun an usalli fi baiti. Ya Rasul, aku seorang yang tua, mataku cacat, blereng, nggak kelihatan jelas. Sementara tidak ada orang yang menuntun aku ke masjid. Boleh enggak aku sholat di rumahku? Nabi katakan, laka rukhsatun, kamu ada keringanan, dah, kamu nggak apa-apa sholat di rumah. Dia berbalik arah. Ketika baru berbalik arah, Nabi tanya, walamma walla, tatkala dia berbalik, Nabi katakan, atas mau nida, atas hayyala sholat, hayyala falah, apakah kamu dengar azan? Apakah kamu dengar kalimat hayyala sholat, hayyala falah, kamu dengar enggak? Faqala na'am. Fa'ajib. Ya Nabi, saya dengar. Kalau begitu kamu wajib datang ke masjid, kata Rasulullah. Pak, wongnya sepuh, motone blereng, jalannya pakai tongkat, gitu, punggungnya bongkok, jarak rumah dengan masjid agak jauh, antara rumah dia dengan masjid itu banyak semak belukar, peteng, nggak ada listrik. Itu Nabi tidak memberikan kelonggaran, nggak memberikan keringanan untuk sholat di masjid. Bagaimana dengan kita yang masih muda, matanya normal, kakinya kenceng, rumahnya deket, jalannya lebar, punya motor, punya mobil, nggak sempat jamaah? Soleh wa solihah? Solihah. Ini lelaki solihah yang semacam itu. Lelaki solihah nggak diberikan sesuatu oleh Allah semacam ayat ini. Nah, saya bacakan kembaliannya. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga konsepnya apa? Orang itu memberikan rezekinya mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, ya infakkan hartanya itu yaitu baik tersembunyi maupun terang-terangan. Lailan wa naharon israran wa ilanan yajma'una baina tilawah alkitab wal amal bihi. Jelaskan. Siang malam nggak peduli, dilihat orang nggak peduli, dicatat nggak peduli dia. Ini apa? Saya keluarkan harta saya. Boleh, Pak, mohon maaf, ini saya nyumbang semen 100 sak, bicara ke takmir, boleh, tidak masalah. Yang lain mengatakan, Pak, nggak usah catat, gepon ini sudah, ini pokoknya saya sumbang sudah. Nggak catat, Pak, nama, nggak usah, udah, nggak masalah. Sembunyi boleh, terang-terangan boleh, tapi jangan riak. Saya nyumbang, Mas, besi 500 lonjor. Ingat yo, ojo ditulis. Saya tidak mau ada orang yang tahu kalau saya nyumbang besi 100 lonjor. Hati dia bicara, walaupun nggak tercatat, orang pasti tahu, sing so nyumbang sekian pasti saya. Riak yang tersembunyi. Ini solihah. Dikeluarkan hartanya. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur, maka orang semacam ini mengharapkan tijaratan, perdagangan yang tidak pernah bangkrut, kata Allah. Ayo Bapak, jika konsep Al-Quran, yakin nggak kita sama Allah? Pertama apa? Tilawah. Kedua, menjaga sholat 5 waktu di masjid. Yang ketiga, infak, sedekah, ya. Kebalik.
Tapi itu tilawah, kemudian dirikan sholat, yang ketiga sedekah. Itu kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, ia telah mengharapkan kepada Allah perdagangan yang Allah jamin tidak akan pernah ia bangkrut dan rugi dia. Nah, ini ayat introspeksi Bapak Ibu. Saya mau tanya kembali, yang menyebabkan kita tuh jarang berat kaki ke masjid, kira-kira nafsun apa kolbun? Nafsunnya atau kolbunnya atau hati nuraninya yang menghalangi sholat kita ke masjid? Nafsun. Yang suka kita marah dengan tetangga gara-gara dengar omongan tetangga ini membicarakan tentang kita dengar kita marah sama tetangga, yang mengajak marah itu kolbun apa nafsun? Yo. Yang mengajak ngamuk karo bojo nafsun apa kolbun? Nafsu, Pak. Kendalikan nafsunya itu. Ini Allah jelaskan tentang nafsu itu. Ini saya gambar. Ini gambarnya begini. Nanti kapan saya buat yang berwarna-warni begitu, biar jelas. Ini Allah jelaskan tentang nafsu. Wa amma man tagha wa sarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang-orang yang tagha, orang-orang yang melampaui batas, orang yang jahat, orang yang mengutamakan kehidupan dunia saja, fa innal jahim, maka sesungguhnya Allah siapkan neraka jahim di tempat tinggal mereka. Wa amma man khafa maqama rabbi, adapun orang yang takut dengan posisi Tuhannya, maqam Rabbnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa, dan mencegah nafsunya anil hawa, dari semua keinginan dia, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggal bagi dia. Maka sebenarnya yang mengajak menyeret kita ke neraka atau ke surga adalah nafsu kita. Nafsu terjadi karena kolbun yang lemah. Nah, kuatkan kolbunnya dulu, Pak, supaya wijdannya jalan, supaya nafsunya terkendalikan. Maka nafsu yang semacam ini yang dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah jalan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang telah mensucikan nafsunya, jiwanya, dan rugilah orang yang telah mengotori jiwanya. Rugi, Pak, kita kotori. Yang tahu nggak efek nafsu apa? Ke fisik, Bu. Efeknya kolbun, efeknya wijdan, efeknya nafsun ke fisik, Pak. Saya mohon maaf, Ibu, Bapak, mohon maaf ya. Saya seminggu ini ada tamu tuh 2 orang, mama semuanya, dia kena hipertiroid, gondokan, mulai muncul, masih muda, kayak artis. Minta tolong, saya kena hipertiroid. Saya tanya langsung, Bu, mohon maaf, berapa lama jenengan mendem jengkel pegel, berapa lama? Nangis Pak dia. Kenapa Ibu? Jangan menahan marah terus di sini, jengkel jangan, jenengan buang. Nanti apa efeknya ke ini loh, ini loh. Saya mau obatkan kemana nggak sembuh selama dendamnya, jengkelnya, marahnya yang pelihara tidak pernah hilang, Pak. Kenapa? Ini jiwa kita yang berpengaruh, kolbun kita itu. Maka Nabi jelaskan, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, kalau dalam tubuh manusia ada mudghah, ada segumpal daging. Jika itu sehat, sehat pula seluruh badannya. Jika itu rusak, rusak pula seluruh badannya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati. Maka rusaknya fisik kita, rusaknya badan kita dimulai dari hati yang rusak pula. Padahal yang buatan jenengan apa? Lihat orang yang sekarang, Pak Ibu, lain jenengan mau mempelajari konsep jiwa dalam Al-Quran, konsep Al-Quran yang memberikan konsep yang pelajari betul makna jiwa, kolbun, wijdan, fu'an yang pelajari sebaik-baiknya, yang kasih
nutrisi yang baik, insya Allah rumah sakit tutup sedunia. Kenapa? Nggak ada orang sakit. Fatimah tutup. Gak ada wong loro. Kenapa? Jiwanya matang dengan Al-Quran Karim. Itu kena begitu, Ibu. Benar itu. Saya tuh riset 16 tahun lebih saya meneliti orang-orang yang sakit itu kenapa cacat dulu. Anak kecil sudah susah 6 tahun belum bisa ngomong, susah ngomongnya. Anak kecil autis. Orang tuanya Pak. Kenapa anak kena stick delay? Lambat ngomong. Kenapa? Bapak ibunya suka mendiamkan orang tuanya. Wong tuh disatru gak dijak ngomong, mendiamkan dengan mertuanya, dengan pamannya, pale bule, anaknya, speak delay, efek perbuatan yang dia lakukan. Kalau zaman gimana? Operasi, ilate dia, sembuh nggak dioperasi? Nggak sembuh. Anak autis, ya banyak sih faktor penyebabnya banyak. Salah satu penyebabnya apa? Karena orang tua sering congkrah dengan keluarganya. Kalau ada seorang ibu sering cengkeh dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dengan bulenya, pamannya, anaknya lahir autis. Jangan cek semuanya Ibu. Orang autis, orang speak delay, orang yang hidrosepalus, yang kepalanya besar. Saya juga ngecek di mana-mana, berkali-kali saya coba, saya cek, ternyata anak kena hidro itu orang tuanya juga perbuatan orang tua. Saya nggak bicara lebih jauh. Ingat Bapak, jiwa kita itu terekam dengan alam semesta. Nafsun terekam, kolbun terekam, lisan terekam semuanya. Yang kita katakan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dulu kami jelaskan, ya ada dulu kami berikan kajian judulnya Jadid Hayatak, perbagailah hidup kamu. Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya itu menjelaskan begini. Madza fakkarta satajid fi hayatika. Apa yang kamu pikirkan, yang kau persepsikan akan terjadi dalam kehidupan kamu, akan terwujud dalam kehidupan kamu. Wa hayatuka min sun'i afkarika, dan hidup kamu adalah produk dari pikiran kamu, kata beliau. Yang kamu katakan terjadi seperti yang itu terjadi dalam hidup kamu, dan hidup kamu adalah produk dari hasil pikiran kamu. Maka kalau sekarang kita tuh tidak bahagia, kita banyak masalah, kita menderita, itu efek perbuatan yang telah kita lakukan. Sadar apa tidak, alam terlalu jujur Pak kepada kita. Alam ini jujur, tidak pernah berbohong. Kita bisa berbohong lisan kita, tapi alam tidak. Karena apa? Allah telah menetapkan konun, undang-undang alam semesta yang dikatakan sunnatul kauniyah. Sunnah kauniyah. Sebentar, saya bacakan kembali. Ini belum selesai. Tadi pagi. Mau rata apa atas itu? Astagfirullahaladzim. Ini dalam surat Luqman. Inna tanasub baina hajatil insan alal ardi wa tarkibah hadzal kaun yaqta bi anna hadza tanasub la yumkin an yakuna musodafatan. Keterkaitan, keterikatan, korelasi tansik antara kebutuhan manusia di muka bumi ini dengan kebutuhan-kebutuhannya hidup kita itu, dengan tertib susunan semesta itu semuanya ya kok telah memberikan putusan menetapkan bahwa indah hadzal tanasub, korelasi itu, keterkaitan itu la yumkin an yakuna musodafatan, tidak mungkin terjadi secara kebetulan, tidak mungkin. Berarti apa Pak? Di dunia ini Pak, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi di alam semesta, tidak ada istilah kebetulan, tidak ada dalam Islam.
Kalau banyaknya kan dilalah. Dilalah sama pasar ini. Ya kan? Bukan dilalah. Makanya kita punya bahasa qadarullah ketemu sampean. Maka tatkala kita sering banyak menolong orang, berikan kelonggaran sama orang, membantu orang, meringankan masalah orang, maka terekam di alam semesta pula, maka yang terjadi semacam itu, maka Allah juga memberikan banyak kemudahan. Sebulan yang lalu, mohon maaf kembali, mohon maaf. Kamu sama istri naik motor, karena videonya rusak. Jadi video ini masih banyak, tapi bensinnya habis. Saya kehabisan di tengah jalan, Pak. Ini habis, ini masih banyak anunya videonya itu. Udah nggak apa, kita jalan. Saya doa, Pak, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, kan tidak ada yang bisa nolong kami selain Engkau. Rumah gak jauh, nggak berlama kami jalan kira-kira sekitar sampai 200 meter nuntun pakai sepeda motor, di belakang saya. Ada orang lewat. Duh, Pak Ustaz, iya. Konten apa? Kehabisan bensin, udah diam aja, biar. Hanya ada orang Pak yang kita kenal, dia lari langsung balik arah, jerikan bensin 2 botol, dikasih 2 botol, sudah selesai, saya kasih uang, enggak usah Pak Ustaz. Ya Allah Pak Ustaz, saya tadi itu loh nggak kepingin lewat sini, aku biasanya lewat jalan raya, jalan jembatan Kadema yang tuh ke sana itu, kok tadi itu loh, dilalah kok hati saya kepingin lewat sini, kebetulan enggak itu Bu? Enggak kebetulan. Doa kami Pak didengar sama Allah, maka Allah telah membelokkan hati orang yang melewati sini, Allah belokkan lewat sini. Jadilah Allah memberikan pertolongan karena apa? Karena doa seorang Allah kabulkan. Jenengan juga sering mengalami semacam itu. Pas jenengan butuh ada orang yang datang nolong jenengan, pernah kan? Dilalah kok ya pasar ini sama. Bukan dilalah. Qadarullah, semuanya tidak ada itu. Tergantung bagaimana kita merespon alam semesta itu. Bisa bacakan balik. Walidzalika fa annahu la maqira lil lisan illa min taslim bil iradatil wahidah al mudabbirah ai al iradatil kauniyah. Oleh karena itu, karena sudah menetapkan korelasi keterkaitan antara jiwa manusia, hidup dan kebutuhan-kebutuhannya dengan alam semesta sudah sangat itu sinkron, saling terkait satu sama lain, maka tidak ada jalan bagi manusia untuk lari menghindar dari kauniyahnya Allah illa kecuali minat taslim bil iradatil wahidah iradatil kauniyah. Kemudian kita wajib tunduk dan patuh kepada undang-undang Allah dalam semesta. Itulah yang dikatakan sunnatul kauniyah. Nggak bisa ibu kita lari dari hukum kauniyah, nggak bisa. Koruptor pasti nanti ketahuan, maling pasti nanti merasakan hasilnya, penipu nanti juga pasti ditipu sama orang lain. Ada seorang guru sakit, tangannya tekle, nggak bisa digerakkan, luwinu, cenut-cenut tiap hari yang kanan. Sudah lama Pak sakit. Hanya waktu ikut pengajian kami dia tanya, ini guru saya juga, guru saya SMP dulu. Manggil saya Ustaz, tangan keluar kenapa ya? Saya ketawa aja Pak. Sakit. Kok sama malah guyu? Lah kan dia kudu diguyu, masa saya harus merangkut pisan? Saya jawab, baik, Pak, ingat nggak jenengan? Waktu saya kelas 3 SMP, saya sering datang pagi karena masuknya jam 0. Dulu ada jam 0, Pak. Sebelum jam 6 masuk, yang kelas 3, jam 0. Ingat nggak? Saya pernah sering lihat, jenengan pernah nggak mukul kata kayak orang main golf, ingat nggak waktu itu? Dengan cengkalawang itu ada kata di kantor, saya pukulkan gitu, sana pukul lagi sampai katanya terpental jauh. Ingat nggak peristiwa itu? Berapa tahun coba kita hitung? Persis 41 tahun kemudian Pak. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan begini. Ini ingat-ingat. La taghtarru bisai'atin amil taha idza lam tara asar al-hin fa inna saraha ishtadda washtadda ba'da 40 aman. Kamu jangan terpesona, kamu jangan tertipu, kamu jangan terpedaya dengan perbuatan jelek yang telah kamu lakukan jika kamu tidak merasakan efeknya ketika itu. Ingat.
fa inna asarha, maka efek perbuatan yang telah kamu lakukan itu istabda, akan semakin banyak, wasdad, akan bertambah, ba'da arba'in aman, setelah 40 tahun kemudian. 41 tahun kemudian Pak, dihitung kakinya tangannya sakit aja digerakkan. Ketika jadi guru suka mukul kata kodok. Berefek Pak, kira-kira kodok itu bisa nggak mengatakan Robbana zolamna, ya Allah kami terzolim, bisa nggak mengatakan Robbana zolamna? Kata. Dia membaca doa bisa nggak? Kata. Nggak bisa. Tapi hatinya bisa nggak doa pada Allah? Hatinya doa kepada Allah Pak. Tikus, kata, binatang apapun, kalau kita zolim, mereka minta kepada Allah. Ya Allah, aku dizolimi sama orang. Ya Allah, saya nggak rela. Berikan balasan yang timpal, ya Allah. Sakit rasanya kepala saya. Jangan bayang nih, kepala jenengan ditutup karo ibu untuk tuang. Umat nggak kira-kira? Mek nggak iso samba, aduh ngelupa, ojo mukul, jasku kuat, nggak kuat. Nggak mungkin kata mengatakan saya doa dia kepada Allah. 1 tahun kemudian sakit sampai mau meninggal Pak, nggak sembuh-sembuh penyakitnya, lama diobati, kata dokter tuh rematik, katanya bukan rematik, asam urat, katanya yang jantung, macam-macam kata dokter, tapi nggak sembuh juga, diobatin berbagai macam efek. Kenapa? Saya mau tanya kembali, yang menyebabkan kita mukul kata itu nafsu apa kolbun? Laki-laki nafsu kita ya, yang menjadikan kita celaka. Makanya Bapak Ibu, selamatkan jiwa kita. Nafsu selamat kenapa? Dengan mengisi hati dengan iman kepada Allah. Iman, isi hati dengan iman. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, banyak beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jiwa kita akan tenang Pak. Kalau hatinya sudah bagus, maka wujdannya akan kontrol, rasa cipta akan jalan. Enggak. Iya, ini kalau saya dapat uang sekian tuh nggak ada yang tahu. Tapi jangan, nggak usah. Sekarang nggak tahu, bisa akan kebongkar. Kenapa? Wijdannya, rasa cipta itu punya kontrol yang kuat. Makanya dia akan menolak. Ketika sudah begitu, jiwanya, nafsunya akan menolak segala perbuatan yang dapat merusak kehidupannya ke depan. Dan orang pikirannya akan pendek. Tidak mau mikir bagaimana kolbunnya, hatinya, efeknya ke depan. Nggak dipikir. Yang penting dapat duit, yang penting bisa nipu, yang penting bisa begini, macam-macam. Tadi saya ditelepon salah seorang guru di Banyuwangi. Ustadz, saya mohon tolong. Kenapa Ibu? Saya bilang. Kami kan yayasan kami sedang mengadakan pemilihan kepala sekolah di Banyuwangi, Pak. Baik, terus ini anuran. Ada 4 orang yang terpilih. Yang pertama dapat suara 16, yang kedua suaranya 8, yang ketiga suaranya cuma 6, yang keempat suara cuma 2. Terus yang ditanyakan masalah. Lah sekarang yang punya suara 8 itu ngotot mengadakan berbagai macam trik cara untuk dapat memenangkan siapa yang jadi kepala sekolah. Kan dia punya link ke sana kemari. Kenapa semacam itu? Saya bilang, Ibu, kalau ada orang yang memaksakan dirinya, itu nafsu dia. Kalau orang memaksakan dirinya jadi kepala sekolah, pada suaranya enggak, itu pasti ada sesuatu yang ia tutupin. Mungkin dia pernah korupsi, mungkin pernah ia mencuri uang yayasan, mungkin pernah begini begitu. Betul Pak Ustaz. Dan begitu sekarang nih, baca doanya. Saya katakan, Bismillah. Tawakkaltu alaika ya Allah. Fa inna, wa anta khairun nasirin. Serahkan kepada Allah. Ikrar kepada Allah. Bismillah, dengan Allah, tawakkaltu alaika ya Allah. Aku serahkan kau kepadaku ya Allah, karena engkau lah sebaik-baik menolong kami. Maka Ibu, kalau nanti setelah pilihan yang 16 kalah dari yang 8 karena trik mereka, jangan sedih. Karena apa? Sebenarnya Allah telah menyelamatkan orang yang punya suara 16. Allah selamatkan, dan Allah akan bongkar segala macam keburukan yang ia lakukan, ia sembunyikan salamin, akan bongkar. Tenang Pak, orang beriman itu enggak jadi kepala sekolah tidak masalah. Oh, jadi takmir tidak masalah. Enggak jadi ketua yayasan tidak masalah Pak. Kenapa? Allah menempatkan kita masing-masing, Allah selamatkan masing-masing. Ada orang yang diselesaikan dipecat di takmir, pindah ke masjid sana, kadang-kadang nggak jadi takmir di sini, pindah sholat ke sana. Jangan dilihat anak kecil, nggak pantas Pak. Kalau dipecat dari takmir itu biasa. Pikirlah, itu cara Allah menyelamatkan Anda dari keburukan,
dan cara Allah menyelamatkan amal perbuatan jenengan yang sudah bertahun-tahun dicatat oleh Allah dan para malaikat. Tersimpan kebaikan jenengan. Jangan sedih dengan hilangnya jabatan. Jangan bangga ketika kita punya nikmat yang luar biasa tanpa kita minta kepada Allah, dapat Allah berikan nikmat banyak. Jangan bangga, tapi juga jangan sedih kita hilang. Kenapa? Semuanya milik Allah. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Dengan begitu jiwa tenang. Itu loh. Kuncinya kan rasa syukur. Syukur kepada Allah segala peristiwa yang terjadi kita syukuri. Di balik itu ada suatu hal yang kita tidak tahu. Walau kunta faddan ghalidan al-qalb lan faddu min haulik. Jika kamu itu keras hati, Pak. Jika kau punya hati yang keras, faddan ghalidal qalb, jika hati kamu itu keras, hati kamu itu kaku, lan faddu min haulik, maka orang-orang itu cara akan meninggalkan kamu. Bapak Ibu, hati orang itu terbaca dengan alam, dengan setan terbaca. Makanya ada orang ketika dekat sama orang itu nggak nyaman. Kenapa? Hati dia yang rusak. Gak sama orang hatinya baik, ketika orang itu hatinya baik, orang Allah jadikan magnet, dia datang. Saya bacakan dulu. Bentar. Kenapa kita tidak punya hoki? Kurang tilawah. Kenapa kita dagang sering bangkrut, sholatnya di rumah? Karena usaha kita nggak pernah jalan, karena nggak mau sedekah. Fa'inna tilawah wa dzikr yadruddu syaitan wa yuqimu wa yukassiruhu wa yarbir rahman azza wa jal wa yazilul hamma wal humma wal khudna wa jibulil qalbi al farha wa surur. Maka tatkala banyak tilawahnya Bapak, tilawah tadi itu banyak menyebut nama Allah, banyak tilawah, jiwanya, nafsunya dipaksa untuk tilawah, harus dipaksa Pak. Kan nafsu ini kan enggak kita paksa, kita yang kalah. Kita mau keluarkan uang, ada kotak infak lewat di depan kita. Kita punya uang yang warna ungu, warna biru, warna merah. Itu yang mengendalikan kolbun apa nafsun, Pak? Nafsun, Pak. Maka Bapak Ibu yang Allah, Bapak terutama, Pak, kalau suatu ketika, ini caranya memberikan, cara menjemput rezeki, Pak. Kalau suatu ketika istri jenengan, anak jenengan, Pak, minta duren. Pernah? Jenengan punya uang, walaupun ada butuh yang lain, belikan segera, Pak. Sekolah, SP durung bayar, si butuh si oke. Urung mau kaji mangan duren. Memang mangkat duren haji dulu. Belikan Ibu. Kalau sudah suami punya uang enggak? Pengen duren, kepingin. Kenapa? Ketika istri kita ke anak punya kemauan, istri punya keinginan, suami punya, kita punya uang, Allah sudah siapkan yang banyak. Tatkala kita menahan, kita beli duren mampu, kita tahan, nanti rezeki jenengan mampet sampai di situ. Sampai tua enggak pernah tutup duren. Kenapa? Dia telah mencegah rezeki dia sendiri. Niku nafsu, Pak, kendalikan nafsunya itu. Bu, untuk ono sepatu anak kok gak ruwong tuwek ngene. Sepatu si ono njaluk sepatu. Allah nyiapin, Bu, duit kanggo sepatu anak jenengan tukokno. Jenengan buktikan di lapangan. Pak, suatu ketika istrinya, Pak, tanganku kosong, saya konco-konco ono gelang, ono ali, tukokno cincin, Pak. Jenengan punya uang, belikan cincin istri, enggak sama belikan, mampet rezeki, Pak. Wih, guyu. Tahu itu. Bu, kami itu eksperimen, Bu, mohon maaf. Kami bukan ngomong kosong. Kami itu di lapangan. Kami itu banyak keluhan. Kata mungkin jenengan yang ikut grup problematika rumah tangga karena gangguan jin. Saya kan pembina saya dengan Ustaz Rifki. Ustaz Rifki itu menangi diri. Ya, jadi ketua grup nggak pernah bina. Lah pulau sing bapak dulu diantem wong 600 uang bendina ditakoni kula dhewe. Ya, tapi kan Allah memberikan pelajaran kepada kami. Keluarnya begitu, ternyata cocok. Nyantahan ke rezeki, Pak, cuman begitu. Nyam pelit sama istri. Kenapa nyam bangkrut? Pelit sama istri, pelit sama anak. Anak minta sama tahan, anak sama tahan. Jangan dulu. Butuhnya dulu masih banyak. Butuh masih banyak. Pak, kalau semakin yang jenengan pikirkan, maka
rezeki Anda telah berhenti sampai di situ. Allah nggak berikan tambahan. Karena Anda tidak sedekah. Karena sedekah yang paling utama, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, itu yang paling utama kepada keluarga terdekat, terutama pada istri dan anak-anak, Pak. Seman anak jaluk duren jenengan seneni nones, Pak. Iku cara sakit protes niku nelongsone sundul langit niku. Lah mek duren sampean cegah itu. Paring ngene duren. Ya, Ibu belikan ya, Bu. Kenapa? Itu cara mendapatkan apa? Ini sedekah. Orang sudah tilawahnya bagus, banyak tilawah, kemudian sholatnya 5 waktu di masjid, dia nggak pelit sama istrinya, itu dijamin, Pak, setiap dia punya tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah gagal. Maka orang yang gagal karena semacam itu, mungkin sholatnya yang kacau, tilawahnya yang kacau, atau mungkin sedekah sama keluarga yang kacau pula, suka menahan. Ditahan, nanti dulu, sampai istrinya meninggal belum pernah makan durian. Aduh, Pak, jadi sering ngenes itu, Pak. Makanya kalau selalu ketika istri itu kena penyakit, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, asam lambung tinggi, karena jenengan yang suka menahan gara-gara durian, wong itu jadi loro sampai mati. Nggak boleh, Bapak Ibu. Yuk kita lapang dada. Karena apa? Ini ketetapan dari Allah. Kita lanjutkan ayatnya dulu. Ini ayatnya saya bacakan dulu. Ini nggak tertutup ini. Jadi ayat tadi, ngeten. Ya tadi ayatnya kan itu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kenapa awaknya liwafiyahum ujurahum, supaya Pak, ayat berikutnya Allah menjelaskan supaya ketika kamu sudah mengerjakan perbuatan semacam itu, bisnis kamu tidak akan bangkrut, usaha kamu akan untung terus. Setelah Allah liwafiyahum ujurahum, akan Allah sempurnakan pahalanya, Allah sempurnakan karunia-Nya, Allah tambah karunia-Nya. Wallahu ghafurun syakurun. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha bersyukur pada hamba yang mau mengerjakan yang tadi itu. Sedekah sama istrinya, dengan keluarganya. Allah sempurnakan pahalanya. Allah sempurnakan nikmatnya kepada seorang yang menjaga sholat. Kemudian tilawah Al-Quran, sedekah infaknya kepada keluarganya, Allah sempurnakan pahalanya, Allah sempurnakan nikmatnya, dan Allah tambah karunia, ditambah dengan perkara yang tidak pernah ia pikirkan dalam atau terbetik dalam pikiran mereka. Kenapa Allah tambahkan karunia? Di luar nalar. Makanya ada istilahnya, ada nama Allah itu ada namanya Ar-Razzaq, ada Al-Wahhab. Oh iya Pak, mana yang tahu ya Pak? Razzaq yang memberikan rezeki. Kalau kata Razzaq itu Allah memberikan rezeki dengan cara yang dapat diakal, dapat dinalar. Jalannya apa namanya Razzaq? Memberikan rezeki sesuai dengan kemauan hambanya, memberikan rezeki sesuai dengan nalar. Itu namanya Razzaq. Tapi kalau Al-Wahhab, Allah memberikan sesuatu yang di luar nalar manusia, bahkan Allah memberikan sesuatu yang kata manusia mustahil Allah berikan, namanya Wahhab. Ibu sebut kalau butuh sesuatu pada Allah, baca ya Rahman, ya Wahhab, ya Rahman, ya Wahhab, minta kepada Allah, sebut nama Allah Al-Wahhab. Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, coba lihat surat An-Naml, surat Al-Anbiya. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, Rabbi firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan berikan aku ini kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun setelahku. Ya kan Pak? Masuk akal enggak? Ya Allah, berikan aku kerajaan, kekuasaan yang tidak akan pernah kau kasihkan orang setelahku. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal Pak. Ada seorang nabi, dia seorang manusia yang punya kerajaan,
pasukannya dari mana? Dari burung-burung, bangsa jin, bangsa setan, semuanya angin tunduk di bawah kuasa dia. Kenapa? Allah yang menyebut Al-Wahhab bisa mengabulkan permintaan hambanya yang di luar nalar, bahkan yang dikatakan manusia mustahil Allah akan berikan. Loh, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau mau dagang, teman lihat, ya Allah, aku minta padamu ya Allah, ya Wahhab, berikan aku rezeki di luar nalar manusia, berikan kami rezeki yang akan mencukupi kebutuhan kami semua. Ya Allah, saya minta per bulan saya dapat uang 1 miliar. Masakan enggak, Bu? Masakan enggak? Enggak masuk akal. Bisa kejadian enggak? Bisa, Pak. Tahu Syahrini, Pak? Syahrini ya. Itu ya namanya gitu ya. Tapi ada baiknya juga dia itu. Saya tuh melihat acungin jempol dia, Pak. Dia tuh kalau menikmati dunia dan pol-polan. Ya ngono, wong murid ngono iku lek akhirate gagal minimal donya niki menikmati tenanan. Sampai donya miskin, akhirat miskin, aduh keliru. Ya cuma kita tidak mengambil apa? Saya itu punya hal yang suatu keyakinan cukup bagus sehingga dia yang mustahil itu dia dapat. Dia pernah dapat uang tuh triliun Pak nilainya di luar nalar. Dari mana dia? Jadi cuma sebagai perantara bicara saja, ada orang jual beli begitu, dia sebagai perantara, karena perantara bagi dia sebagai perantaranya langsung deal, dia dapat uang berapa triliun sebagai fee, coba, masuk akal enggak? Enggak masuk akal, Pak. Allah ngasih rezeki begitu gampang bagi Allah. Saya punya banyak pengalaman dari teman-teman kami, jamaah kami, salah seorang jamaah pengajian kami di Blitar sana, Pak, itu punya toko baju 3 besar zaman dahulu. Bangkrut total gara-gara main apa itu pakai kartu kredit, hancur Pak, habis terjual. Waktu ketemu kami waktu itu, udahlah Bapak sabar aja, minta pada Allah SWT. Allah kabulkan apa saja. Kalau kemarin Anda bisa kaya, kenapa sekarang miskin sebentar? Kenapa Allah nggak bisa mengkayakan kembali? Mudah bagi Allah mengkayakan, minta pada Allah Pak dia. Contoh yang nggak masuk akal, utangnya masih ada. Waktu kita dipanggil sama orang teman, Mas, tolong datang ke rumahku ya, aku bahkan dukun pijat, saya waktunya pijat. Carikan dukun pijat, carikan sama dia Pak, carikan ke rumah dia, mbak dukun pijat pakai beda ontel, diantarkan dukun pijat itu. Sampai di sana dia bilang, aku kemin bikin pom bensin antara Blitar dan Malang. Tolong barangkali kamu ada kenalan orang yang punya, itu saya ingin butuh tanah sekian hektar. Berita diterima. Pas dia berangkat ke tempat yang lain lagi, ada orang jualan tanah, klop Pak. Kenapa yang saya lihat orang ini Pak, walaupun miskin jatuh ketika masih kaya, dia itu sebagai aktivis donatur di Masjid Taqwa Kota Blitar. Ketika dia bangkrut sama utangnya banyak, dia tidak pernah meninggalkan 5 waktu di masjid Pak. Sampai sekarang itu membawa kunci. Sekarang jadi merebut masjid Pak. Dari situ Pak Allah berikan fee cukup melunasi utangnya, beli rumah baru, beli usaha baru, sekarang dicukupkan sama Allah dalam waktu nggak lama. Kenapa? Sholatnya, jaga sholat 5 waktu, Allah akan jaga semuanya. Mudah bagi Allah ngasih apapun, jabatan mudah bagi Allah, harta mudah bagi Allah, mustahil tidak bagi Allah, tidak ada mustahil. Nah itu namanya Al-Wahhab. Wahhab itu adalah Allah memberikan satu karunia-Nya yang dikatakan mustahil bagi banyak makhluknya, tapi tidak mustahil bagi Allah. Orang sakit parah, karena ada orang kena penyakit kanker darah, sudah cuci darah, begitu karena kanker darah, cuci darah terus, ginjalnya juga rusak. Dokter katakan hanya menunggu waktu sekitar 21 hari, selesai, finish, kontrak habis. Dengan dia punya iman, dia tuh yakin kalau Allah yang punya umur, Allah yang maha pengampun, Allah yang penyayang. Suatu ketika pembantunya itu kan dia pembantu orang Indonesia. Kok kenapa ya pembantu kok sering di kamar mandi kok lama banget begitu? Akhirnya orang yang sakit ini Pak, karena pembantu ini Pak, orang Indonesia ini dikerjakan merawat dia yang sakit. Kok kamar mandi lama kenapa? Ditanya sama juragannya, "Dok, kamu kenapa? Kok kamu lama kamar mandi?" Dia nangis.
cerita, Bu, sebenarnya aku ini seorang yang baru melahirkan. Anakku masih umur berapa hari, karena aku terlibat hutang, saya kerja di sini, ke luar negeri kerja untuk menuntut hutang saya. Terus ngapain lama? Kalau saya membuang air susu saya kan sakit kalau saya keluarkan. Nangis Pak majikannya. Apa kata majikannya? Perempuan, tolong anaknya dipanggil, anak yang jadi pejabat di sana dipanggil, tolong kasih gaji 2 tahun lengkap orang ini, pulangkan dia ke Indonesia sana, pulang sana, nanti kalau sudah anaknya besar panggil lagi ke sini. Dipulangkan Pak, digaji 2 tahun. Setelah gaji 2 tahun dengan sedekahnya Allah sembuhkan. Besok kontrol, Allah hilangkan penyakit kanker darah, hilang, sembuh total. Mustahil enggak bagi Allah? Tidak mustahil. Dokter mengatakan umurnya tinggal 21 hari. Allah selamatkan umurnya. Kenapa? Al-Wahhab. Gitu Pak, jiwa itu kalau kuat itu ndonga itu gampang. Kenapa? Dia jiwanya tenang, mati tidak masalah, orang pasti mati semuanya kok. Kalau jenengan sakit, jenengan pikir sakitnya nggak sembuh-sembuh. Orang di jantung loh Pak Ustaz. Ya aku yang di jantung, saya bilang begitu. Sakit apa Pak? Boleh nggak ada jantung Pak? Boleh nggak ada ginjal? Ya sama dengan saya bilang. Benar Bu, ini kami cerita bukan cerita hoax, bukan. Ini cerita sungguhan. Kenapa? Pak, saya katakan Ibu, kalau jenengan punya penyakit jantung, mikir penyakitnya nggak akan sembuh karena Anda telah mempertahankan penyakit Anda. Anakku dulu mulai obat entek terus ya opo, ini obat ya opo, kayak aku udah beli obat, itu nggak akan pernah sembuh Pak. Walaupun 1 hari minum 50 tablet. Abaikan sakitnya dulu. Sakit udah biasa. Sekarang sakit nggak masalah. Kemarin aku sudah sehat, Allah memberikan aku sehat bertahun-tahun lamanya. Sekarang sakit nggak masalah, sudah biasa dengan kehidupan seperti siang dan malam. Besok makin hari aku makin sehat. Begitu caranya manajemen penyakit. Asam urat ya biasa. Kemarin ada orang Kediri ke rumah saya itu. Masih muda, tolong saya. Tensi saya itu 160, padahal usiaku masih 40 tahun. Lalu mau berapa? Mau 200? Jangan. Kenapa susah? Nanti jantung mau Ustaz. Jantung ya biasa. Kalau zaman teratapan berarti jantung Anda menjadi normal. Abaikan penyakit tensi tinggi itu abaikan, tidak masalah. Tensi naik turun sudah biasa. Sekarang naik, besok turun itu sudah biasa. Tenangkan pikiran, abaikan tensi, jangan suka cek. Oh, jenengan suka cek kesehatan, ngenes jenengan Bu. Bener loh Pak. Dia punya punya data banyak. Orang Trenggalek tinggalnya di Malang, check up. Karena dikasih tahu orangnya usianya berapa, sudah hampir mau pensiun. Itu Pak, dari Trenggalek, dari Malang Trenggalek itu ngajar seminggu 2-3 kali naik motor Pak, guru SD. Kuat. Akhirnya dengan temannya suruh check up. Begitu check up ternyata kurang langsung ngedrop, lumpuh setahun nggak bisa kerja sama sekali. Gara-gara melihat hasil check up. Makanya seneng check up. Kayak ngaji kayak di rumah sakit kau yang ngono lho piye. Ini khusus kanggo Muhammadiyah. Adapun rumah sakit ini kok ben wong liya sing beyek, wong dhewe gak usah. Kalian paham, ini bagus, mindsetnya bagus. Jadi jenengan sehat, orang lain ke sini, datang ke sini semuanya, begitu caranya. Ini cuma bagi para dokternya, karyawannya juga bicaranya begitu. Ini orang-orang yang ngaji di sini orang sehat, nanti dia mengajak berikan informasi ke orang lain akan datang ke sini. Kalau para perawatnya, dokternya punya imajinasi yang datang dari berbagai kota, datang ke sini, datang banjir. Kenapa? Ucapan persepsi responnya alam akan mengabulkan dan jenengan. Karena alam itu bahkan satu kekuatan yang Allah berikan kekuatan di situ. Dikabulkan Pak sama Allah. Loh, jadi ada manajemen Ibu. Jenengan jualan. Kalau yang punya pikiran, aku tak cari dulu, survei dulu, tak jualan nanti apa-apa kira-kira sing gano wong dodol. Ada enggak? Tak golek aku ingin jualan sesuatu yang gano wong dodol. Ono enggak? Enggak nemu Pak. Jualan, kerjakan. Setelah jualan doa dulu, buka toko, berdoa, nanti makin hari makin rame, penjualnya makin banyak, nanti orang yang beli ke sini, orangnya senang, mengajak temannya ke sini, tetangganya ajak ke sini, saudara ke sini, semuanya ajak ke sini.
tokoku makin hari makin rame, setiap masuk tokonya tilawah Al-Quran, tiap bulan cuma dia mau sedekah, Pak, dijamin nanti tokonya tidak akan pernah tutup dan bangkrut. Itu jamin dari Allah SWT. Ada caranya Pak itu Pak, manajemen. Dan yang Allah yang terakhir, saya bacakan dulu. Walidzalika kunna fidatan ijabiyatan lil akhirin bi kalamin thayyib tafa'ul li annaha asarun 'azimun 'anil nafsi wal hayatil insan. Oleh karena itu kesimpulannya kunna fidatan ijabiyatan, maka jadilah kamu itu semuanya sebagai apa? Sebagai jendela-jendela positif ya, ijabiyatan yang positif lil akhirin bagi orang lain. Maka jadikan kita semuanya ini adalah soleh pribadi, soleh sosialnya, punya kebenaran sama orang lain, punya peduli, punya empati. Itu namanya apa? Itu nafidatan, itu pintu-pintu yang positif. Bi kalamin thayyibin, minimal kamu tidak pernah mengucapkan kecuali kebaikan. Maka kalimat yang mengeluarkan kalimat yang baik itu sampai kepada orang semacam itu. Karena itu li'annaha asarun 'azimatun, karena ucapan yang kamu keluarkan dari lisan kita itu untuk punya pengaruh sangat besar anin nafsi, tentang jiwa kamu dan tentang kehidupan kamu. Pak, kalimat ini loh. Ojo ngomong elek, ngomong sing apik. Kenapa? Ketika kita bicara baik itu, maka memberikan efek yang sangat positif bagi apa? Bagi jiwa kamu, nafsun kamu akan terpengaruh. Nah, makanya kumpul wong sing apik. Orang jenengan pinter, kumpule wong bodoh, jenengan ketularan bodoh. Jenengan sregep, koncone wong males, ketularan males. Kenapa? Itu ada namanya transformasi data cara langsung. Ingat gitu. Ini di sini ada orang yang alim banget, orangnya pinter, alim masalah bisnis hebat ya. Yang situ orangnya pinter masalah politik, dia dekati aja. Dekat kepada Allah, ya Allah saya ingin ketularan ilmu politik dia, saya ingin belajar ilmu bisnis dia dari dia, belajar. Nanti jenengan sering ikut sana, suka main ke sana, ngobrol, transfer data, kecerdasan dia yang dalam pikiran dia akan masuk ke sini Pak, otomatis transfer data. Makanya belajar langsung ke guru itu jauh lebih baik daripada nonton di YouTube. Tidak, itu namanya mulazamah, ada transfer data langsung. Makanya banyak orang yang dulu cuma ikut dalang, melok tok jadi dalang tenanan. Ikut seorang dosen hanya membantu dia jadi dosen dia. Ikut insinyur kerja di bengkelnya, dia jadi yang punya bengkel juga. Begitu kan banyak kan Pak? Ikut bengkel jadi bengkel juga. Ikut tukang sejahit, itulah yang terjadi. Cuma batasi diri. Karena jiwa akan menerima segala sesuatu yang transfer akan masuk semuanya. Maka kalau ada orang yang ahli ekonomi, cuma uangnya gampang ngeluh, mumetan, bendino, nanti kalau nggak nyenan kasih batas, nanti pintere katut, ngeluhannya juga katut. Saya itu Bu, gimana lu gampang ngeluh, Pak aku malah semenjak ini gak iso turu bengi. Lah karena apa? Nggak dibatasin. Batasi. Takutnya Pak, Ibu, takutnya Pak, ini orang yang pinter masalah agama, hebat, masalah politik pinter, tapi orangnya istrinya banyak misalkan. Lek jenengan tidak dibatasi, nanti pinter politik katut, nanti juga katut ingin menikah lagi, istrinya banyak, katut juga. Yang salah siapa? Enggak ada yang salah. Batasi diri, kendalikan jiwa, itu jiwa seorang. Ini baru mukadimah Pak. Saya bicara mukadimah tentang jiwa manusia. Mohon maaf jika ada kurangan. Jika ada kesalahan, Ibu, tolong ya, Bapak, yuk Bapak, pesan kami adalah menjadi lelaki yang soleh dan jangan jadi lelaki yang solihah. Ibu juga begitu sebaliknya. Ibu jangan jadi perempuan yang soleh, jadilah wanita yang solihah. Saya kira begini, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.